وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amma ba'd, melanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Kita di mulai halaman 22 insyaallah taala dari kitab ini masih di masalah-masalah berkaitan dengan fawaid az-zikr, faedah-faedah zikir. Qala Syekh hafizahullah taala, wa min fawaid az-zikri annahu yakunu nuran lidz-zakiri fid dunya wa nuran lahu fi qabrihi wa nuran lahu fi ma'adihi yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat. Di antara faedah zikir yang bisa kita raih di 3 alam, yaitu mendapatkan nur, cahaya. Ketika disebut nur berarti dia memang ada sisi terang namun tanpa adanya sisi panas. Berbeda dengan dhau atau dhiya. Jadi bedanya dhau dengan nur. Dhau itu memiliki sisi panas yang harus ditahan. Tapi kalau misalnya nur itu cahaya. Jadi dhau itu sinar. Nur itu cahaya. Dan cahaya ini berbeda dengan sinar. Maka kalau dari lampu ini sinar. Jadi makanya lampu ini, kaca ini menahan panas. Ya, adapun kalau nur seringkali berupa pantulan dari sinar. Ya, jadi nur itu ada ketenangan. Maka Rasulullah SAW katakan wasyamu dhiya wassalatu nur. Puasa itu sinar dan salat itu cahaya. Nah, sebagian dari orang tidak membedakan antara keduanya, dibilang dua-duanya sama-sama cahaya. Dua-duanya adalah sinonim, tidak. Dhau dengan nur beda. Ya. Dhau di sini ya berarti dia sumber. Wasta'inu bis sabri was salah. Salat yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala betul-betul dengan kekhusyuan tidak bisa dilakukan kecuali dengan sabar. Harus melalui tahapan dhiya, yaitu sabar. Ya. Kemudian salat nur. Maka orang yang salat tenang. Orang yang salat mendapatkan ketenangan. Begitu juga dengan orang yang zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka dia akan mendapatkan nur lidzakir fid dunya. Ya, nur cahaya untuk orang yang berzikir di dunia, wa nuran lahu fi qabrih. Mendapatkan pula cahaya buat dia di kuburnya. Wa nuran lahu fi ma'adih, dan mendapatkan cahaya buat dia di tempat kembalinya, yaitu di akhirat. Nur fid dunya, apakah dia berupa cahaya yang kemudian semerbak kelihatan gitu? Ya enggak. Ya kita enggak bisa ngeliat cahaya, maksudnya terang tiba-tiba tuh orang, enggak seperti itu. Bisa dikatakan ini nur maknawi, terlihat dan terkesan dari penampilannya, dari lisannya, dari amalannya, dan juga dari apa yang Allah Ta'ala terbitkan di kalbu orang-orang sekitarnya. Orang ini memiliki nur, memiliki cahaya karena zikirnya. Kemudian di kuburnya berarti di alam barzakh, ya enggak bisa dilihat oleh orang-orang di alam dunia. Lebih-lebih nuran lahu fi ma'adih. Yas'a baina yadayhi 'ala sirat. Dan ini yang paling puncaknya nur sebelum masuk surga, yaitu yas'a baina yaday nur. Yang mana hamba tersebut
Atau bisa juga nur tersebut yas'a baina yadayhi. Ala kulli hal nur itu di hadapannya sehingga dia bisa menempuh sirat dengan kecepatan yang Allah kehendaki. Jadi sirat ini membutuhkan nur. Orang kalau misalnya nggak pakai nur di atas sirat, maka bagaimana mungkin dia bisa melampaui sirat yang tidak ada jembatan yang setipis itu dan sengeri itu. Nah, dengan zikir itu, dengan musara'ah fi zikir, baik dengan zikir lisani, qalbi atau fi'li, maka itu akan dipermudah nanti di sirat. Dan itu tujuan kita juga. Famastanaratil qulubu wal quburu bimithli dzikrillah ta'ala. Maka tidak ada yang bisa mencahayakan kalbu dan juga kubur hal yang semisal dengan zikrullah ta'ala. Jadi apa hal lain, gimana caranya kita mendapatkan wasilah agar kalbu kita bercahaya dan kubur kita bercahaya? Enggak ada lagi selain zikr. Zikrullah. Dan itu kita lakukan di dunia ini. Qala Allah Ta'ala aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah di sini ada orang sama enggak nih ya? Orang yang maita, tadinya kita enggak ada. Kita mait. Enggak ada, non exist. Fahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Ya, kita ini. Wa ja'alna lahu nura, dan kami berikan buat dia nur, cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di antara manusia. Maka ini sudah dipastikan orang seperti orang berilmu, karena ilmu itu juga cahaya menerangi dia. Dan orang yang berilmu itu orang yang takut pada Allah dengan zikirnya. Apakah sama orang yang kayak gini, tadi enggak ada, kemudian Allah adakan, kemudian Allah berikan cahaya untuk dia berjalan di antara manusia? Apakah sama dengan kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha? Seperti orang yang ya dia ada tapi tenggelam di dalam zulumat, ya, zulumat. Ya. Zulumat, kegelapan demi kegelapan, jamak. Ya, ini menunjukkan bahwa kegelapan dan kesesatan itu bertumpuk-tumpuk dan berkaitan satu sama lainnya. Dan kebenaran nur cuma satu, khalas. Antum cukup kebenaran Islam saja itu sudah cukup untuk menerangi jalan antum. Bismillah. Nah, sekarang zulumat laisa bi kharijin minha, enggak bisa keluar dari kegelapan-kegelapan tersebut. Apakah sama? Enggak sama. Ya, dan orang-orang sekarang mereka berada di terang benderang dengan sinyal wifi dan seterusnya, tapi mereka berada dalam kegelapan maknawi, yaitu keterasingan agama bagi mereka. Nah, yang seperti ini tidak punya petunjuk, ya. Salat enggak berkenan, zakat apalagi enggak ngerti, niatan haji pun enggak pernah ada, puasa pun bolong-bolong. Ya cuma bahagia ketika 29 atau 30 Ramadan doang. Karena besok lebaran. Nah, itu pun bahagianya bukan karena apa? Bahagianya karena ya ketemu orang, bukan karena ibadah. Beda dengan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah manusia dia berzikir kepada Allah taala. Ya, ketika manusia tertidur dia salat, ketika manusia terjaga dia puasa. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal awwal huwa al-mu'min. Yang pertama dia adalah seorang mukmin. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas. Ini mukmin. Istanara bil imani billahi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa dzikrih. Seorang mukmin yang kalbunya istiqamah, tercahayakan dengan keimanan terhadap Allah taala, mencintai Allah taala, mengenal Allah taala dan mengingat Allah taala. Itu semua tidak mungkin terangkai dalam kalbunya kecuali dengan pupuk ilmu. Seseorang tanpa ilmu tidak bisa dia mengimani Allah dengan baik, mencintai Allah begitu saja, mengenal Allah dan zikir, enggak bisa. Harus pakai ilmu yang benar. Wal akhar, yang satunya lagi, wa huwa al-ghafilu 'anillah, al-mu'ridu 'an dzikrihi wa mahabbatihi. Orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau tidak mengatakan wal akharu huwa al kafir, enggak mengatakan begitu.
Dia mungkin masih mukmin, tapi mukmin yang ghafil, mu'rid an dzikrih wa mahabbatih. Karena yang akhir ini jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang pertama. Yang pertama al-mu'min, orang beriman, iya. Tapi disifati dengan sifat yang khusus. Adapun yang akhir ini al-ghafil, dan betapa banyaknya dia beriman tapi ghafil dengan adanya biji dzarrah imannya gitu loh. Dan betapa adanya orang beriman, banyaknya orang beriman tapi mu'rid an dzikrillah. Dipanggil azan itu ya enggak mendengar sebagaimana mendengarnya orang yang taat. Biarin aja, ada azan udah biasa. Ya kebiasaan. Dan enggak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'nu kullu sya'ni wal falahu kullu falahi fin nur. Maka segala urusan yang tuju keberuntungan pada hakikatnya ada pada cahaya tersebut. Wasyaqa'u kullu syaqa'i fi fawatih. Dan segala kesengsaraan itu terdapat pada hilangnya cahaya. Walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru min su'alillahi tabaraka wa ta'ala dzalika bi an yaj'alahu fi kulli dzarratihi adh-dhahirati wal batinah. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak minta sama Allah taala agar menjadikan di setiap detail dari dirinya baik zahir dan batin, agar an yaj'ala an-nura fi kulli dzarrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhahirati wal batinah. Menjadikan cahaya itu di setiap detail pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik zahir maupun batin. Nanti ada doanya habis itu. Wa an yaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihatihi. Dan menjadikan nur itu muhitan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jami'i jihatihi. Yaitu muhit, mencakup, melingkupi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yaj'ala dzatahu wa jumlatahu nura, menjadikan dirinya secara zat dan keumuman dirinya, seluruh dirinya itu nur. Faqad kharaja Muslimun fi sahihihi min hadits Abdullah bin Abbas fi dzikri du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Di malam hari beliau berdoa. Di antara doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shimali atau an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Bahkan dalam riwayat lain waj'al li nura, bahkan ada riwayat waj'alni nura. Itu makanya waj'alni nura, jadikan saya cahaya. Makanya disebut di sini wa an yaj'ala dzatahu wa jumlatahu nura itu. Karena ada riwayat, insyaallah kapan-kapan kita bahas waj'alni nura, jadikan aku cahaya gitu. Ya di sini Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah cahaya di kalbu saya. Wa fi basari nura, ya cahaya di basar saya, penglihatan. Jadi bisa kita kalau misalnya mau hafal doa ini mulai dari apa? Qalbu, mata, sam'i. Qalbu, mata, sam'i. Qalbu, mata, sam'i. Ya. Dan beliau di redaksi ini mendahulukan qalbu karena sudah dewasa, sudah mengerti, sudah 40 tahun lebih. Maka qalbu yang menjadi pengaturnya. Memang Allah Subhanahu dari segi penciptaan mulanya adalah pendengaran. Tapi dari segi hisab paling mulanya adalah qalbu. Ya, dari segi penciptaan pendengaran, tapi dari segi hisab qalbu. Iya, karena pangkalnya segala amalan di qalbu. Innamal a'malu binniyat. Dan kemudian manatut taklif ada di qalbu, di ikhtiar. Ikhtiar ada di qalbu. Ya. Waja'alna kata Allah Subhanahu wa taala waja'alna lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami jadikan untuk kalian as-sama', pendengaran dulu karena baik pendengaran dulu, baru kemudian basar terbuka, baru nanti ketika sudah mulai paham maklumat banyak, sudah usia tamyiz, afidah mulai terbuka, mulai aktif. Lebih paten lagi ketika berusia 40 tahun. Nah,
Tapi Rasulullah SAW minta diawali dengan qalbu dulu. Ya, karena kalau qalbu sudah Allah berikan nur, maka lainnya kemudian akan mudah insyaallah. Dimulai dari qalbu. Namun dia hadis ini namun di masa penciptaan dimulai dari sama' dulu. Tapi di hadis ini kebalik, dimulai dari qalbu, kemudian basar, kemudian sama'. Iya. Wa an yamini nura, kanan dapat cahaya. Wa an yasari nura, kiri dapat cahaya. Wa fawqi nura, atas juga. Wa tahti nura, bawah juga. Amami nura, depan juga. Khalfi nura, belakang. Wa 'azzim li nura, agungkanlah cahaya untuk saya, besarkanlah cahaya tersebut untuk saya. Qala Quraibun ahad ruwatil hadis wa sab'an fit tabut falaqitu ba'd waladil Abbas فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. Ala kulli hal itu pendapatnya perawi. Ya, kita enggak perlu yang ini. Fadzikru nurun liqalbi dzakiri wa wajhihi wa a'dha'ihi. Maka zikir adalah cahaya untuk kalbu orang yang berzikir dan wajahnya dan a'dha'nya. Zikir wa wajhihi liqalbi dzakiri nur liwajhi adzakir. Zikir adalah cahaya untuk kalbu orang yang berzikir dan untuk wajahnya dia dan untuk anggota tubuhnya dia. Wa nurun lahu fi dunyahu wa fil barzakhi wa fi yaumil qiyamah. Itu sebagaimana di awal tadi. Bagaimana wajah orang yang berzikir, ya kan? Apakah mesti karena dia putih wajahnya? Berarti ini nur ma'nawi. Kalau di kita nggak bisa ngelihat tiba-tiba bersinar gitu aja. Tapi terasa nggak orang yang berzikir wajahnya beda? Terasa beda, insya Allah. Nah, tapi kekhusyuan atau nur itu ada yang memang dari Allah murni, ada yang mustana' atau mukhtalaq, dibuat-buat. Nur buatan gitu. Ya. Nur maksa gitu loh. Namanya nur cahyo. Sudah nur cahyo pula. Maksa banget sih pengen cahyo. Nah, gimana itu? Ini buat-buat, dikhusyuk-khusyuin. Itu yang para salaf kita berta'awudz daripada hal tersebut. A'udzubillahi min khusyu'in nifaq, kata para salaf. Ditanya bagaimana khusyuk nifaq? Ya, engkau menzahirkan kekhusyuan padahal qalbumu tidak. Menzahirkan kekhusyuan itu imma dengan pakaian, imma dengan raut muka, imma dengan gerakan. Ya enggak? Dan yang seperti ini imma dia seorang yang sering tampil mungkin sebagai dai atau orang yang sering tampil sebagai ahli ibadah. Ya, karena untuk apa khusyuk nifaq? Pura-pura khusyuk sementara enggak ada orang. Enggak ada kayak gitu. Rata-rata pura-pura khusyuk ketika memang dilihat sama orang. Imma dia ahli ibadah atau dia ahli dakwah. Maka bahaya. Ya. Yang seperti ini hanya orang-orang yang terperdaya dengannya melihat sinar di wajahnya. Dan ada yang seperti ini. Tapi bagi orang yang berilmu akan tampak cahaya orang ini redup ketika ketahuan akan jahilnya, bid'ahnya, syiriknya ketahuan. Sekarang antum kagum nggak dengan orang yang kemana-mana bawa tasbih? Enggak kan? Karena antum tahu hal tersebut bukan merupakan sunnah Nabi SAW. Kemana-mana menzahirkan tasbih. Itu juga ditambah dengan pengalaman kita. Rata-rata yang kayak gitu boro-boro zikir sebenarnya enggak. Cuman gini-gini aja dah. Ya. Kemana-mana bawa tasbih. Ke pasar. Ya. Sampai ini gini. Supaya ya kita bukan gimana nggak masuk uzon,
Ya, sementara orang yang seperti ini rata-rata ya memang mereka hanya menzahirkan zikir, lisannya tidak. Bahkan sambil ngomong, bahkan sambil ngurus duit tetap gini, enggak. Berarti enggak zikir dia, tampak. Tapi bagi orang yang jahil yang sama-sama enggak ahli zikir, wah ini Masya Allah Pak Haji, ya, Pak Haji, batuk Pak Haji, nah, gitu. Nah, jadi ikhwah di sini nur, zikir itu nur liqalbi dzakir. Di wajahnya juga kelihatan. Nah, bagaimana di anggota tubuhnya? Kelihatan dari kelakuan dia. Orang yang ahli zikir kelihatan dari kelakuan dia. Tanpa dibuat-buat. Kalau antum melihat ada orang Masya Allah kelihatannya pakai sorban gede, terus habis itu pakai jubah, terus ya kelihatan Masya Allah berwibawa dengan itu. Dulu mungkin waktu kita di masa jahiliyah kita kagum, Habib Fulan nih Masya Allah ya, ahli zikir, kelihatan dari kewibawaannya tenang, pancaran cahaya tampak. Ya iya, orang berapa watt lampunya cahaya. Iya. Tapi ketika kita tahu dari kelakuannya, dari korupsinya, dari muamalahnya, dari ini itunya, orang ini nggak zikir. Orang ini nggak zikir. Jadi percuma lah kalau misalnya kita memperbagus busana kita dan penampilan kita dan juga fisik kita dan juga pakai skincare dan seterusnya, sementara nggak zikir. Hah? Apa? Iya, pakai lulur ya. Kayak orang mau nikahan aja itu. Iya. Wa min fawaidi dzikr, kata beliau hafizallah, annahu yujibu salatan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu melazimkan adanya apa? Annahu yujibu salatallahi ta'ala wa malaikatihi 'ala dzakir. Melazimkan selawatnya Allah dan para malaikatnya untuk orang ini, yaitu Allah Ta'ala kalau salatullahi ala fulan itu berarti Allah Ta'ala menyebut namanya dan memujinya di tengah kalangan khalayak orang-orang malaikat-malaikat mulia. Adapun salatnya malaikat untuk fulan itu menunjukkan malaikat berdoa keselamatan maupun meminta kepada Allah supaya orang ini disebut-sebut, ya, itu salawat, makna salawat itu yang tepat. Wa man sallallahu alaihi wa malaikatuhu faqad aflaha kullal falah wa faza kullal fawz. Kalau sudah Allah selawatkan namanya dia dan para malaikat berselawat atasnya, itu ya beruntung, khalas, menang dia. Dan kalau antum melihat ustaz atau orang berprestasi dari segi ilmu agama dan antum nggak bisa melampaui dia dari segi zikir, ya. Karena bukan berarti suudzon ya, kita nggak bisa memastikan dai manapun ahli zikir, ya enggak? Belum tentu. Ya walaupun kita juga jangan suudzon juga. Ya, antum ketemu ustaz antum, Masya Allah, yang mungkin ilmu banyak, pasti nih ustaz nih nggak pernah zikir, cuman pas kajian doang. Anak balap dengan zikir, nggak usah ngomong gitu. Ngapain juga, antum memang tahu apa antum. Tapi balaplah gitu. Ya, karena nggak semua orang bisa berilmu seperti beliau-beliau gitu. Antum melihat ustaz fulan ngajar terus, Masya Allah, kajiannya mana-mana. Antum balap dengan zikir. Zikirnya beliau yang paling utama mungkin adalah ngajar. Zikirnya anak adalah banyak, anak zikir ini baca Quran dan seterusnya. Balap itu. Ya, jangan merasa kemudian namanya juga ustaz, ya, pintar, banyak ilmunya, udahlah saya nggak bakal bisa mengunggulin beliau. Bisa aja antum mengunggulin. Bisa aja dengan zikir. Ada kalanya justru seorang dai disebut namanya di mana-mana secara online maupun offline. Tapi di langit namanya asing. Tapi bisa jadi antum nggak ada orang yang kenal. Tapi di langit nama antum tercantum di mana-mana, disiarkan. Karena apa? Zikirnya antum. Karena ketika antum rajin berzikir apa yang berselawat, maka Allah Ta'ala berselawat atas nama antum dan juga para malaikatnya. Lebih populer, lebih masyhur di atas sana.
Dan itu sebenarnya yang kita cari. Bahkan tanpa diketahui manusia itu lebih mudah terjaga keikhlasannya dibandingkan antum populer dengan sebutan ahli zikir. Kan ada tuh dai yang ahli selawat, ahli zikir. Ada nggak? Ada. Ada beberapa gus-gus, ya gus-gus pakai G, bukan pakai kok, pakai K beda lagi tuh. Ya. Ada beberapa gus-gus, ya, tapi masih muda gusnya nih, ya masih muda. Itu ahli selawat. Asli selawat, punya album selawat, ya dikenal di mana-mana selawat. Dikenal ilmunya enggak, dikenal selawatnya. Ya, dikenal konsernya. Masih muda, ganteng bagi sebagian orang. Bercahaya bagi sebagian orang. Dipuja oleh kalangannya. Di YouTube banyak itu videonya. Wah, sampai kemudian diketahui berpacaran dengan anaknya seorang dai terkenal. Nah, yang seperti ini apa coba efeknya? Ya terkenal, tapi apa kayak gitu, apa zikirnya mana zikirnya? Itu selawat cuma seremonial belaka dengan musik pula, gitu kan? Nggak ada artinya seperti itu. Maka apakah yang seperti ini kemudian disebut-sebut oleh Allah dan Allah bersalawat atasnya? Enggak. Kelihatan kok, enggak dari cara zikirnya yang bid'ah seperti itu. Kelihatan dia enggak memiliki cahaya yang benar. Tapi orang yang ahlu sunnah, dia mengikuti sunnah Nabi, zikir pagi petang rutin, sering baca Quran, ibadah dengan khusyuk dan ikhlas, maka Allah Ta'ala bersalawat atasnya. Yaqulu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang katsira. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam juga diperintahkan beramal yang banyak. Maka kalau misalnya dikatakan Islam tidak memerintahkan banyak-banyak beramal, gitu ngomong mutlak begitu tidak tepat, karena ada dalil yang menunjukkan kita diperintahkan untuk zikir yang banyak. Tapi sebaiknya kita katakan Islam lebih mendahulukan amalan yang berkualitas walaupun sedikit dibandingkan banyak tapi tidak berkualitas, itu benar. Tapi kalau kita bilang Islam tidak menginginkan kita beramal banyak, salah. Ya enggak gitu juga. Ya ini uzkurullaha dzikran katsira. Banyak gitu loh. Zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi, siang, petang, malam ya. Wa huwa alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang berselawat atas kalian dan para malaikatnya juga. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Ta'ala Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. Ya, jadi ini dalilnya bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak amal. Dan para ulama kita mereka banyak beramal sekaligus juga mereka banyak berzikir, berilmu banyak, tapi beramal juga banyak. Jadi jangan kira bahwa salaf kita itu enggak banyak amalnya. Sebagaimana tuturkan, salaf kita itu paling zuhud tetapi paling perkasa dalam urusan dunia. Gitu loh. Jadi aktivitasnya itu dahsyat gitu loh. Enggak cuma kerjanya bengong atau main game atau nonton Sultan Bintaro atau nonton apa, enggak. Tapi harus ada gitu yang bisa dia manfaatkan gitu loh. Itu baru muslim. Ya, Masya Allah. Ya, zihat ya. Iya. Gitu. Pakai batik ya. Bagus batiknya. Kayak bagusan baju anak lah insyaallah. Iya, Masya Allah. Batik juga insyaallah. Kalau antum pakai betok. Oke. Lanjut kita ke bab berikutnya insyaallah taala. Qala hafizahullah taala fawaidu ukhra lidzikr. Faedah lain untuk zikir. Tawasilul haditsa fi 'addi ba'di fawaid dzikr. Kita lanjut perbincangan kita dalam menghimpun beberapa faedah zikir. Wa dzikri syai'in min manafi'ihi wa 'awaidihi 'ala adz-dzakirina fid dunya wal akhirah. Ya, kita sebut juga beberapa hal sedikit dari manfaat-manfaat zikir dan juga
timbal balik dari zikir terhadap orang-orang yang berzikir di dunia dan di akhirat. Apa efeknya, apa manfaatnya, apa feedback yang dia akan dapatkan di dunia dan akhirat. Wa dzalika min khilali ma dzakarahu al-Imam al-'Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih al-Wabil as-Sayyib, ya, dari kitab beliau Al-Wabil as-Sayyib. Wa min fawaidihi anna dzikra sababun li tasdiqir rabbi azza wa jalla 'abdahu. Zikir ini menjadi sebab tasdiq, sebab untuk mentasdiq Allah Ta'ala. Salah terjemahan. Terjemahannya gimana? Sababun li tasdiqir rabbi 'abdahu. Di sini fa'ilnya Rabb sebenarnya, yaitu Allah Ta'ala mentasdiq hambanya, menyetujui, membenarkan hambanya, menjadikan Allah Ta'ala menganggap hamba ini hamba yang shadiq, hamba ini hamba yang benar gitu. Ya enggak? Sebelum ke Allah Ta'ala ya, antar manusia aja ya ikhwan. Kalau antum sayang sama seseorang, di antara bukti sayangnya antum kepada dia adalah antum sering ingat sama dia, antum menolong dia di saat susah, antum berdekatan dia juga di saat senang. Sebagaimana kata sebagian orang, a friend in need is a friend indeed. Ya. Ngerti nggak tuh? Nggak ngerti? Agak susah. A friend in need, teman di saat butuh adalah a friend indeed, teman benar-benar. Ya enggak? Sebenarnya ganti ya. A friend in din is a friend indeed. Teman dalam agama adalah teman sebenarnya. Gitu kan? A friend in din. Ya, agama. Kalau memang antum mencintai istri antum, maka di saat sulit antum bersamanya, membantunya. Ya. Ya enggak? Kalau misalnya antum memang cinta sama istri antum, ketika antum ditanya, antum udah nikah belum? Antum bilang udah nikah sama istri, ya kan? Coba kalau misalnya antum udah nikah belum? Belum, masih bujang. Digaplok istri, dan ini merupakan apa? Pertama ini dusta, dan ini indikasinya jadi cerai. Konsekuensinya cerai. Iya. Karena dia mengaku saya masih bujang, dan tanpa paksaan dia mau gitu. Maka ini bisa konsekuensinya cerai. Hati-hati loh ngomong kayak gitu. Ya hati-hati. Ya kan di lagu-lagu banyak tuh ngakunya bujangan padahal udah punya anak, punya istri gitu. Nggak boleh seperti itu. Nah kalau kita bilang, ditanya ya, misalnya ada perempuan cakep ya, pengen sama kita, perempuan itu nanya ke kita, Mas udah nikah belum Mas? Antum bilang belum Mbak, masih jomblo saya. Padahal nikah. Berarti kan nggak sayang dia sama istrinya, nggak inget sama istrinya, nggak nyebut istrinya gitu loh. Iya. Kecuali kalau misalnya antum setia, masya Allah, udah nikah belum Mas? Waduh, yang ditanya, Mas mau nggak jadi imam saya? Nah, kan gitu. Antum bilang, pertama saya sudah sholat. Ya. Kedua, qobliyah udah, sholat fardu udah, ba'diyah sudah Pak. Kedua, saya udah punya istri. Tapi ya bolehlah kalau misalnya untuk yang kedua. Nah, itu baru mantap. Ya, kita yakin ya? Ya. Insyaallah yakin sih nggak bakal ngomong kayak gitu. Nah, Allah Ta'ala akan menganggap orang ini benar, shadiq dalam beriman kalau dia memang zakir. Ya, fa inna dzakira yukhbiru 'anillahi ta'ala bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi. Fa idza akhbara biha al-'abdu saddaqahu rabbuh. Jadi Allah Ta'ala membenarkan perkataan hamba ini. Karena apa? Karena yang dikatakan hamba ini selalu benar. Dalam artian hamba ini berzikir. Zikir kan gak ada yang salah. Antum bilang subhanallah, benar gak maknanya? Benar. Dan pasti Allah Ta'ala benar ini. Ya. Kita bilang alhamdulillah, benar gak segala puji bagi Allah? Benar. Maka Allah Ta'ala bilang, benar, hambaku ini benar. Ya. Nah, kemudian
mana tadi? Wa nu'uti jalil. Fa idza akhbara bihal 'abdu saddaqahu rabbuhu. Kalau misalnya hamba ini mengabarkan biha, ini kembali ke ausaf dan nu'ud. Nah, hamba ini mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya ada kabar tentang sifat-sifat Allah. Ya dengan zikir kan rata-rata begitu. Ya. Maka Allah Ta'ala menganggapnya benar. Sadaqa abdi, gitu kan. Sebagaimana nanti akan ada hadisnya. Wa man saddaqahu Allah Ta'ala lam yuhsyar ma'al kadzibin. Dan barang siapa yang Allah benarkan dia, Allah katakan dia itu tepat benar, maka tidak akan Allah kumpulkan dia bersama orang-orang yang berdusta. Wa rujiya lahu an yuhsyara ma'as sadiqin. Dan diharapkan dia akan dikumpulkan bersama orang-orang shadiq. Karena dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi apakah semua orang yang melafalkan zikir itu dapat seperti itu fadilahnya? Bisa jadi tidak. Karena betapa banyaknya perbuatan mendustai perkataan. Semua orang muslim sekarang mengatakan la ilaha illallah, bukan? Tapi kenyataannya mereka apa? Masih syirik-syirik besar. Nah, kira-kira dapat enggak fadilah ini? Enggak dapat. Bahkan terancam keluar dari Islam kalau syirik besar. Terancam ya, Anda bilang. Enggak secara otomatis, tapi terancam. Atau kaidahnya barang siapa berbuat syirik besar maka dia kafir. Udah kaidahnya begitu. Bahaya kan? Ya. Ada orang Allahu Akbar salatnya. Allahu Akbar. Kemudian doa istiftahnya dia wajjahtu wajhiya lillahi lillazi fataras samawati. Berarti kan wajjahtu wajhiya berarti kan berusaha ikhlaskan lafalnya. Tapi kenyataannya kalbunya enggak gitu. Ada fulan, ada ustaz fulan. Wajjahtu wajhiya. Akan di sini kan ada ini nih, ada apa namanya? Speakernya. Wajjahtu wajhiya. Wah, biar orang-orang pada melihat wah dia iftitahnya panjang gitu. Ya, padahal cuma baca wajah tu wajhiya doang. Ya. Riya. Lafalnya ikhlas, hatinya riya. Tuh lihat. Dapat enggak gini? Enggak dapat. Kadzib dia, bahkan munafik atau khusyuknya khusyuk nifaq, ini bahaya. Ya. Oke, hati-hati dengan kebiasaan menzahirkan zikir padahal enggak perlu, gitu loh. Nah, kalimatnya memang kalimat yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bisa saja Allah Ta'ala menganggapnya ini kedustaan. Karena tidak sesuai dengan kelakuan dia. Ya. Kalau misalnya dia bilang, ini ada Qabil, ada Habil. Kan Qabil, ini menurut cerita, maksudnya di surat Al-Ma'idah, Qabil, riwayat Israiliyat namanya Qabil, Qabil Habil. Qabil pengen ngebunuh Habil. Ya. Kata Habil kan yang mau dibunuh nih. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Kalau kamu melayangkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak bakal melayangkan tanganku untuk membunuhmu. Itu kata siapa? Habil. Enggak, aku enggak bakal balas. Aku cuma ngingetin kamu supaya bertakwa sama Allah, kata Habil. Apa kata Habil kemudian? Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut sama Allah rabbul alamin. Lafal zikir enggak ini? Lafal zikir. Kalimat yang bagus enggak? Kalimat bagus. Ya. Itu kata Habil. Diingatkan, saya enggak bakal mau membalas kamu karena saya takut sama Allah. Nah, shadiq atau tidak Habil ini? Shadiq. Karena memang dia tidak melakukan kemaksiatan. Tidak melawan, tidak mau membunuh saudaranya. Bahkan menasihati saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala catat kemudian di Al-Qur'an, sebutkan dalam Al-Qur'an kisah ini sebagai pujian buat ketulusan dan kebenaran kalimat Habil. Ya, begitu ya. Oke, itu satu. Kemudian ketika kita membaca ayat misal di surat Al-An'am dan kita paham artinya, kemudian kita baca ketika jadi imam atau baca ketika ya baca aja gitu, atau kita isi kajian tafsir ya. Dalam ayat di surat Al-An'am, "Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim." Katakanlah, saya khawatir
akan azab Allah di hari yang sangat besar nanti kalau misalnya saya bermaksiat kepada Allah. Kalimat bagus enggak? Kalimat bagus banget. Tetapi kemudian tetap aja dia bermaksiat, maksudnya baru baca kayak itu tetap aja dimaksiat. Baru aja baca. Atau pas lagi baca itu, bacaannya diperbagus supaya orang-orang mengatakan dia qari. Maksiat bukan? Dia bermaksiat padahal lisannya anti maksiat, itu gimana? Apakah dapat fadilah ini? Enggak dapat. Malah dia disebut kadzib. Maka al-qaul, al-dzikr bil qaul itu harus laras dengan qalbu dan juga kelakuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah orang-orang yang mengatakan beriman, kami beriman, kami hijrah, kemudian kami tinggal, Allah taala tinggalkan mereka begitu saja tanpa adanya fitnah, tanpa ada ujian? Enggak, pasti ada ujian ya. Orang yang mengatakan kami beriman, kami hijrah ke manhaj salaf, kami gini, kami gitu, Allah uji nanti. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Nah, Allah taala uji tuh. Jadi semua kalimat kita, zikir kita akan diuji. Semua omongan kebenaran kita nih akan diuji. Kebenaran. Tapi sesuai enggak dengan antumnya gitu. Makanya kata Allah, "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Hingga Allah taala, dan Allah Maha tahu, Allah taala pun tahu siapa-siapa di antara kalian yang shadaqu, jujur dalam berkata, dan siapa-siapa yang dusta dalam berkata. Gitu. Sampai-sampai kata sebagian dari salaf, Anda lupa redaksi persisnya, tetapi begini redaksinya. Barang siapa yang beristighfar di lisannya, namun dia tidak bertaubat, maka itu istighfarnya munafik. Ini kalimat berat sebenarnya, tapi antum jangan salah paham. Enggak mutlak begitu saja, karena ada beberapa dalil dan juga kaidah yang perlu perincian untuk bahasnya. Jadi jangan sampai dengan memahami, barang siapa istighfarnya orang yang tidak bertaubat, istighfarnya orang munafik. Berarti saya kan masih punya dosa ini, punya dosa itu. Saya istighfar sekarang, tapi saya nggak mau dengar, berarti saya munafik dong. Nah ini ada rinciannya. Anda pernah membaca rincian yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tapi agak panjang sedikit rinciannya, cuma berfaedah sekali. Intinya adalah antum hatta istighfar, walaupun antum masih seorang mudznib, antum benar istighfar karena ibadah, maka tetap itu berfaedah buat antum. Tidak langsung serta-merta dijadikan sebagai munafik. Bagaimana istighfarnya munafik? Istighfarnya munafik adalah antum tetap melakukan dosa, senang dengannya, dan antum meremehkan Allah Ta'ala dengan cukup mengatakan astagfirullahaladzim. Tapi dalam hati, entar pengen lakukan itu lagi. Ini baru istighfar munafik. Paham gak ikhwan? Nah, gimana? Ngerti gak Pak Muhammad? Istighfar astagfirullahaladzim. Tapi dalam hati, ya nanti gue bakal lakuin lagi. Ya, ini istighfar munafik nih. Ini yang disebutkan oleh ulama maksudnya. Ya, adapun ya istighfar ya misalnya atau habis sholat kan, habis salam kan, astagfirullah. Istighfar kan? Istighfar. Masih punya dosa nggak antum? Masih punya dosa yang antum betah dengannya kan, masih kan? Belum mau bertaubat kan? Belum mau bertaubat. Tapi memang karena syariatnya ketika itu istighfar, antum melakukan istighfar. Apakah antum munafik ketika itu? Semua orang munafik sekarang jadinya. Ya enggak? Semua orang bisa jadi munafik kalau misalnya kita fahami teks tersebut atau nas tersebut dengan pemahaman mutlak. Ya. Gitu ya. Jadi istighfar lah, fadhal. Jangan sampai kemudian setan masuk ke pemikiran kita dengan udahlah enggak usah istighfar. Rasulullah memang sehari 70 atau 100 kali istighfar. Tapi kan ente masih punya dosa tuh. Tahu kan dosa ente sama itu tuh. Begitu sama setan. Akhirnya lagi-lagi direm setan. Kalau ente istighfar dan ente masih aja tuh punya dosa kayak gitu. Ente tuh kayak munafik tuh. Jangan munak deh kata setan. Udah mendingan gak usah istighfar sekalian daripada jadi munafik. Mendingan jadi ahli maksiat daripada dari munafik. Setannya pinter. Ya. Bukan pinter, licik. Akhirnya kayak ikut orang gak mau istighfar gara-gara kalimat ini. Tetap ya istighfarlah.
Nah, kemudian wa man saddaqahu Allah taala lam yuhsyar ma'al kadzibin wa rujiya lahu an yuhsyar ma'as sadiqin. Dalam riwayat di sini katakan dari Abu Sa'id Al-Khudri annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar qala yaqulu Allah tabaraka ta'ala sadaqa 'abdi. Kalau hamba berkata la ilaha illallah wallahu akbar, Allah Ta'ala mengatakan sadaqa abdi, benar hambaku itu. La ilaha illa ana wa ana akbar. Ya, itu perkataan Allah Ta'ala. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa abdi, kata Allah. La ilaha illa ana la syarika li. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana li al mulku wa liyal hamd. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bih. Nah, itu. Jadi dibalas oleh Allah Taala. Berarti tahlil kita dan takbir kita itu enggak disia-siakan sama Allah, dibalas sama Allah. Tapi di sini walaupun lafalnya idza qala al-'abdu, yaitu umum siapapun hambanya dan kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, tapi wallahu a'lam, sebagaimana ini ibadah maka memerlukan keikhlasan. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah atau Allahu akbar dan lainnya dari zikir-zikir ini tanpa keikhlasan, maka enggak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu. Begitu, karena ini ibadah maka Allah hanya menanggapi hamba-hamba yang memang ikhlas dalam beribadah. Thumma qala al-agharru syai'an lam afhamu qultu li Abi Ja'far, masyaallah Abi Ja'far. Maqal, kata Abu Ja'far, man ruziqahunna 'inda mautihi lam tamassahu an-nar. Maka Abu Ja'far meriwayatkan bahwa barang siapa yang direzekikan la ilaha illallah dan semisalnya ketika wafatnya, dia tidak akan tersentuh api neraka. Betul Abu Ja'far waktu itu sampai lewatin kayak gitu. Ini kita langsung tambahin ke rijal hadisnya nih. Enggak masalah, ini Abu Ja'far mana nih? Abu Ja'far Cecep atau Abu Ja'far sih? Ya, taib. Mungkin insyaallah sampai situ insyaallah untuk fiqhul adiyah wal adhkar. Kita lanjut ke khudh aqidatak sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.